Halo semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Apa kabar hari ini? Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Karena pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali cerita horor yang berjudul Rendang Daging Manusia, yang sekarang sudah episode yang ke-41. Semoga dari cerita pada video kali ini, teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang tak boleh dilanggar, dan siapkan sarung Anda. Selamat mendengarkan. Rendang Daging Manusia, Ruang Rahasia. Saat semua daganganku habis, Carla kembali mengajakku ke kamar anak-anak. Mas Anton yang mendengar percakapan kami pun mengikuti. "Tolong bantu aku menggeser tempat tidur ini," ucap Carla. Aku dan Mas Anton pun membantu. Sangat berat, bahkan kami bertiga kesusahan menggesernya. Tempat tidur ini terbuat dari kayu jati, wajar saja bobotnya sangat berat. Setelah perjuangan panjang, posisi tempat tidur itu kini telah bergeser. Tidak ada apapun di bawah. Kenapa Carla membuang waktuku hanya untuk hal yang tidak penting seperti ini? Wajah Mas Anton begitu kesal karena melihat di bawah tempat tidur itu kosong. Ia menghela nafas panjang dan berlalu keluar. "Apa yang akan kau tunjukkan? Di sini bahkan tidak ada apa-apa. Buang-buang waktu saja," gerutuku geram. Carla mengurai senyum tipis dan menggeleng. "Sabar Mbak, semua akan kutunjukkan hari ini juga," ucap Carla. Ia berjalan pada posisi ranjang sebelumnya, mengangkat 6 lembar keramik yang ternyata tidak lengket. Apalagi ini, rasanya begitu banyak ruang rahasia di rumah ini. "Ayo masuk," ajak Carla saat sebuah lubang sudah terbuka. Meski ragu, aku tetap mengikutinya karena rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Apa ini semua asli?" Aku berdecak kagum, berhambur memeluk tumpukan uang dan emas batangan yang tersusun rapi di dalam koper besar. Seumur hidup baru kali ini aku melihat uang sebanyak ini, belum lagi emas batangan yang tampak berkilauan. Meski ruangan ini terlihat temaram, namun aku masih bisa melihat kilauan kuningnya emas batangan itu. "Dek, di mana kamu?" "Ningsih," itu suara Mas Anton. "Aku di sini, Mas. Masuk saja dari lubang itu," teriakku. Suaraku begitu menggema di dalam sini. Tak butuh waktu lama, Mas Anton sudah berdiri di ujung lorong. Matanya melotot melihat tumpukan harta karun ini. "Apa ini? Ini semua asli?" tanya Mas Anton, sama seperti pernyataanku tadi. Siapapun pasti tidak akan menyangka jika ini semua asli. "Tentu saja asli, inilah harta yang kuceritakan. Apa sekarang kalian berdua percaya jika aku ini orang kaya?" ucap Carla menyombongkan diri sembari menepuk dadanya 3 kali. Iya, aku percaya. Lalu apa tujuanmu pamer semua ini? Apa kau tidak takut jika kami membunuhmu dan menguasai seluruh harta ini? Ucapku disertai seringayan. "Aku percaya padamu, Mbak. Itulah sebabnya aku memberitahukan ini. Hanya kita bertiga yang tahu tempat ini, jadi aku mohon berhenti mencurigaiku. Dan untuk Mas Anton, apakah sekarang masih curiga padaku?" ucap Carla dengan wajah sedihnya. "Aku sudah menganggap kalian berdua saudaraku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sekarang aku serahkan harta ini untuk kita kelola bersama. Apa kalian setuju?" tanya Carla lagi. Aku dan Mas Anton saling menoleh. Mas Anton mengangguk tanda setuju. "Maafkan aku, Carla. Mulai sekarang aku akan percaya padamu. Dan mulai sekarang kita adalah saudara," ucap Mas Anton. "Aku juga minta maaf, Carla. Selama ini aku memang curiga jika kau berniat menggoda suamiku. Tapi sekarang aku percaya padamu. Kita saudara sekarang," ucapku. Carla tersenyum haru dan berhambur memelukku dan Mas Anton. Biarlah orang berkata apa, mengatakan karena harta aku memaafkan dan menerima Carla menjadi teman sekaligus saudara. Tapi itu juga benar sih.
Masih ada yang mau mengatakan jika uang dan harta bukan segalanya? Uang dan harta memang bukan segalanya, tapi tanpa uang dan harta hidup ini terasa hampa, ye. Sekarang kita akan pergi ke toko elektronik untuk memesan apa yang kurencanakan tadi pagi. Ucap Carla setelah mengurai pelukannya. Aku setuju, ayo kita pergi sekarang. Ucapku antusias. Mas Anton yang tidak mengerti apa-apa terlihat bingung. Kami akan memasang CCTV di seluruh sudut rumah ini, Mas, untuk memantau pergerakan Riri. Dan satu lagi, peneror itu ternyata bukan Lucy. Pagi tadi kami kembali melihat orang yang sama kembali mengintai di depan kamar anak-anak. Yep, memasang CCTV memang usul dari Carla. Aku menjelaskan pada Mas Anton. Aku ikut, ucap Mas Anton. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Ucapku, Carla mengambil plastik kresek dari dalam sakunya dan memasukkan sebagian uang-uang itu ke dalam plastik tersebut. Itu terlalu banyak, apakah harga CCTV itu sangat mahal? Ucapku saat Carla membawa uang satu kresek penuh. Tidak masalah, ada sesuatu yang ingin kubeli. Ucap Carla, aku hanya mengangguk dan mengikuti langkah Mas Anton yang sudah naik terlebih dahulu. Kita naik apa? Tanya Carla karena melihat Mas Anton sudah menunggu di atas sepeda motornya. Naik si Jagur lah, gini-gini motor ini masih kuat. Ucap Mas Anton sembari terkekeh. Ya sudah, ayo, kita naik saja. Aku menarik tangan Carla yang terlihat ragu menaiki sepeda motor itu. Kenapa kamu kunci pintunya, Dek? Emangnya Riri kemana? Tanya Mas Anton. Riri sedang keluar, gak tahu kemana. Ucapku. Kini aku duduk di belakang Mas Anton. Kemudian Carla naik dan duduk di belakangku, tak apalah sedikit berdempetan. Yang penting sampai di tujuan. Kita mau kemana dulu? Tanya Mas Anton saat sepeda motor melaju. Ke toko elektronik saja. Ucap Carla sedikit berteriak karena suaranya diterpa angin. Mas Anton hanya mengangguk dan menambah kecepatan. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah sampai di tujuan. Semua mata memandang ke arah kami. Ada yang berbisik sembari senyum-senyum. Apa yang lucu? Lakinya sih biasa aja, naik motor pula. Kok bisa bininya dua ya? Saat melewati orang-orang itu, aku mendengar ucapannya. Oh, pantas saja mereka senyum-senyum. Ternyata mereka mengira jika Mas Anton punya istri dua. Biarlah, aku tidak peduli kalau hanya omongan. Asal jangan kenyataan. Mas, mau cari CCTV yang bagus? Ada gak? Tanya Carla pada karyawan toko. Ada, Mbak. Kami memiliki CCTV yang bisa menangkap gambar dengan jelas meskipun keadaan gelap. Ucap karyawan toko itu ramah. Hai Cafe SU Encolorfu, ini CCTV paling bagus, Mbak. Mbak juga bisa memantau melalui handphone. Harganya, belum sempat ia menjelaskan. Carla sudah memotong ucapannya. Saya ambil ini 10 unit, bisa dipasangkan hari ini? Ucap Carla, tanpa mendengarkan penjelasan tentang harga. Bisa, Mbak, silahkan isi alamat dan nomor telepon. Sekalian pembayaran DP-nya. Ucap karyawan toko. Carla menemui meja kasir, menuliskan alamat serta nomor telepon dan langsung membayar cash. Enak juga jadi orang kaya. Ini catatannya, jam berapa kami akan memasangnya? Tanya karyawan toko. Sekitar jam 3 sore. Ucap Carla, aku meraih bil pembayaran dari tangan Carla. Mataku melotot melihat harga yang tertera, orang kaya mah bebas. Kenapa jam 3? Memangnya kita belum pulang sekarang? Tanyaku pada Carla. Kita ke toko perhiasan yuk, Mbak. Aku mau beli perhiasan. Ucap Carla. Setelah memberikan uang tip pada karyawan toko, kami menuju toko perhiasan yang masih ada di sekitar sini. Mbak, pilih saja yang Mbak mau. Kamu juga, Mas. Kalau ada yang diinginkan ambil saja. Ucap Carla, tentu saja aku tidak menolak rezeki. Aku memilih kalung, anting, gelang dan cincin. Hanya itu, Mbak? Tanya Carla saat membayar. Iya, maaf kalau kebanyakan. Ucapku sambil nyengir. Mbak, bungkus 3 set perhiasan terbaik di toko ini.
Ucap Carla yang mampu membuatku tercengang. Ternyata kamu roal juga ya. Untuk apa kamu perhiasan sebanyak itu? Bisikku di telinga Carla. Bukan untukku, tapi untukmu mbak. Ucap Carla. Terima kasih Carla. Aku tidak akan menolaknya. Mas, tidak membeli apa-apa? Tanya Carla saat melihat Mas Anton tidak membeli apapun. Mana ada laki-laki pakai perhiasan? Ucap Mas Anton. Ya sudah, nanti kita beli jam tangan saja. Ucap Carla. Setelah membayar semuanya, kami melanjutkan membeli apapun yang diinginkan. Tak lupa Carla memesan pemasangan wifi di rumah. Carla benar-benar wow. Aku lelah, kita pulang yuk. Lagian anak-anak sebentar lagi akan pulang dari sekolah. Ucapku saat melihat jam 11 siang. Ayo, tapi kita mampir ke showroom mobil sebentar. Ucap Carla, tanpa banyak bertanya kami menuju showroom mobil terdekat. Kamu mau beli mobil? Tanya Mas Anton. Carla hanya mengangguk. Kamu bisa nyetirkan Mas? Tanya Carla yang dibalas anggukan oleh Mas Anton. Mobil ini penting, apalagi kita banyak. Mana muat jika Melinda dan Dino ikut, kalau pakai mobil kan bisa muat semua. Ucap Carla. Aku dan Mas Anton hanya mengangguk pasrah. Setelah Carla mengurus pembayaran, pihak dealer mengatakan akan mengantar mobilnya dalam 2 atau 3 hari. Ternyata membeli mobil tak segampang membeli seblak ya teman-teman. Kembali kami menaiki si Jagur, Mas Anton melaju dengan kecepatan tinggi. Ini sudah siang dan pasti anak-anak sudah pulang. Dari jauh, aku dapat melihat kedua anakku duduk di teras rumah. Seketika perasaan bersalah menghampiri, tega sekali aku membuat mereka menunggu dalam waktu yang lama. Saat turun dari motor, Melinda dan Dino langsung memeluk dengan erat. Maafkan ibu nak, tadi ibu belanja bahan-bahan dagang. Ucapku memberi alasan. Gak apa-apa bu, kami hanya takut ibu dan ayah kenapa-napa. Ucap Melinda. Ibu dan ayah gak apa-apa kok, kan udah gede dan udah bisa jaga diri. Ucapku sembari tersenyum. Apa ini bu? Apakah ibu membelikan Dino mainan baru? Ucap Dino sambil melirik barang bawaanku. Tentu saja ibu membelinya, mana mungkin ibu lupa? Ucapku. Ayo kita masuk bu, aku mau lihat mainan barunya. Sorak Dino bahagia. Tapi entah kenapa Melinda terlihat murung dan bersedih. Saya takut itukah dia mengkhawatirkan keadaanku dan Mas Anton. Mel, kamu kenapa kak? Apa yang kamu pikirkan? Tanyaku saat sudah masuk ke dalam rumah. Tadi tante itu datang lagi bu. Dia mengatakan ibu pembunuh. Dia mengatakan akan membunuh ibu dan ayah, lalu menjadikanku dan Dino sebagai pengemis di pinggir jalan. Ucap Melinda disertai wajah pucat. Sangat terlihat jelas ketakutannya saat ini. Tante siapa? Apa sebelumnya ada seseorang yang datang ke rumah ini? Tanyaku bingung. Pasalnya aku tidak pernah melihat siapapun yang datang. Seandainya ada yang datang pun itu hanya Siti dan Lucy. Aku tidak tahu bu. Tante itu memakai penutup wajah. Dia mengatakan ibu pembunuh dan akan membalasnya. Apakah ibu pernah membunuh seseorang? Dek, pertanyaan Melinda begitu menusuk hatiku. Siapa orang misterius itu? Beraninya dia menakuti anakku. Melinda belum tahu bagaimana kelakuanku selama ini. Baru mendengar ucapan seseorang saja sudah membuatnya sangat syok. Bagaimana jika kedua anakku mengetahui yang sebenarnya? Apakah mereka akan membenciku dan malu mempunyai ibu sepertiku? Itu tidak benar, nak. Kamu jangan pikirkan hal itu. Orang itu hanya iri melihat kehidupan kita yang sekarang. Ucapku berkilah. Maafkan ibu nak. Aku memeluk erat Melinda. Sebenarnya aku masih mau menanyakan siapa sebenarnya orang yang berani mengatakan hal itu padanya. Namun, melihat kondisinya yang tampak sangat syok, aku mengurungkan niatku itu. Biarlah aku mencari tahu sendiri siapa yang selama ini bermain-main denganku. Mbak, mereka sudah datang. CCTV-nya mau dipasang di mana aja? Tanya Carla yang baru saja muncul dari kamarnya setelah menerima panggilan. Kamu dan Dino istirahat di kamar ibu dulu ya. Kamar ini mau dibersihkan.
ucapku. Melinda mengangguk dan langsung pergi menuju ke kamarku. Di teras, samping kiri kanan, ruang tamu, ruang TV, kamar anak, depan kamar anak, dapur, depan kamar Riri, area belakang. Setelah aku menentukan, pihak toko langsung memasangkan CCTV di tempatnya masing-masing. Pihak toko menyambungkan rekaman CCTV ke ponselku dan juga Carla. Sepertinya aku akan membelikan Mas Anton ponsel. Benar juga kata para readers, banyak duit kok suamiku gak punya HP. Karena aku malu,